Yang pertama yaitu profil usaha thrifting. Usaha bergerak pada bidang thrifting mula arti katanya yaitu thrifting adalah keberuntungan. Sederhananya, thrift adalah perlakuan ekonomi yang dilakukan masyarakat dalam berbelanja produk barang bekas second, baik lokal maupun impor, yang biasanya barang thrift ditawarkan dengan harga yang relatif lebih murah. Pada usaha thrift yang kami datangi yaitu Todzi Store yang berada pada Jalan Pasar Baru Cupak Tanga, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Nama Todzi tersendiri yaitu berasal dari singkatan nama ownernya, yaitu Tommy dan Ziad. Di Todzi Store dijual berbagai macam barang bekas second seperti baju, crewneck, hoodie, celana, dan topi. Selain melakukan penjualan offline store, Todzi Store juga melakukan penjualan online shop dan promosi online shop melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Shopee. Untuk pencatatan penjualan di offline store dilakukan secara manual, sedangkan untuk penjualan secara online shop, pencatatan penjualan melalui bukti transaksi yang diberikan pembeli kepada penjual secara online, lalu penerima bukti penjual menyimpannya di handphone. Todzi Store melakukan pembelian bal barang bekas second langsung melalui gudang bal yang berada di Kota Bandung dan Bukit Tinggi. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua aliran data yang ada di perusahaan ini, yaitu internal dan eksternal. Aliran data internal adalah pertukaran informasi antar departemen atau unit yang ada di dalam perusahaan. Di perusahaan ini terdapat beberapa aliran data. Yang pertama yaitu data penjualan, yaitu informasi tentang penjualan produk kepada pelanggan, termasuk catatan penjualan harian, laporan penjualan bulanan, dan data historis penjualan. Yang kedua yaitu data sumber daya manusia, informasi tentang karyawan seperti data pribadi dan juga jadwal kerjanya. Yang ketiga yaitu data pemilik, informasi tentang pemilik atau orang yang punya tanggung jawab dalam mengawasi atau mengambil keputusan setiap aktivitas di suatu toko. Yang kedua adalah aliran data eksternal. Aliran data eksternal adalah pertukaran informasi antara perusahaan dagang dan pihak luar perusahaan. Di perusahaan ini terdapat beberapa aliran data, seperti yang pertama yaitu data pesanan pelanggan yang berisi informasi pesanan produk atau jasa dari pelanggan, termasuk jumlah, jenis, dan tanggal penerimaan yang diharapkan. Yang kedua yaitu data media sosial, informasi dari platform media sosial tentang interaksi pelanggan, ulasan, dan umpan balik pelanggan. Yang terakhir yaitu data logistik dan pengiriman. Informasi dari perusahaan dan pengiriman atau logistik tentang status pengiriman dan pelacakan barang. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, berikutnya model sistem informasi usaha thrift Todzi Store. Yang pertama yaitu transaksi keuangan dari internal dan eksternal. Di sini saya akan menjelaskan dari beberapa poin-poin model SIA di atas, yaitu transaksi keuangan internal. Transaksi ini dari pergerakan barang dagang dari supplier ke toko, dan pencatatan absensi karyawan. Selanjutnya transaksi keuangan eksternal. Transaksi ini seperti penjualan barang dagang kepada supplier, pembelian barang dagang dari supplier, dan pembayaran jasa kargo barang kepada pihak pengirim. Yang kedua, proses perubahan data, yaitu tahapan pengumpulan data. Pada tahapan ini dimulai dari aktivitas entry data melalui handphone, dibantu dengan aplikasi pendukung lainnya. Lalu data tersebut disimpan. Selanjutnya tahap pemrosesan data. Pada tahapan ini data-data penjualan akan dikelompokkan dan disimpan di buku pencatatan penjualan. Selanjutnya tahapan pengolahan data. Pada tahapan ini data yang telah dikumpulkan dan disimpan di buku pencatatan penjualan.
Ketika data tersebut akan dibutuhkan, dapat dilihat kembali. Selanjutnya, tahapan penyimpanan informasi. Pada tahapan ini, data hasil penjualan dan data pembelian barang dagang dikumpulkan dan diatur pembukuannya agar dapat dipahami owner. Yang ketiga, informasi output yang telah diterima dari customer. Informasi tersebut akan dianalisa dan dari masukan kritik dan saran tersebut akan dilihat oleh owner, dan informasi tersebut dikumpulkan. Informasi itu akan menjadi umpan balik terhadap usaha thrift ini. Resiko-resiko yang terdapat dalam usaha thrift. Yang pertama, banyaknya barang yang datang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, rentan terjadi kerusakan pada produk. Yang ketiga, tidak memiliki standar harga yang tetap. Yang keempat, barang yang diharapkan terlambat untuk diterima. Yang kelima, salah dalam memilih pemasok. Yang keenam, sering hilangnya laporan pembukuan karena dilakukan secara manual. Yang ketujuh, kerugian karena banyaknya barang barang yang rusak atau tidak layak pakai ketika diterima. Yang keempat, ketatnya persaingan antar sesama pelaku usaha thrift karena memiliki tren yang sama. Pengendalian internal yang dapat dilakukan. Yang pertama, membeli barang dengan harga yang sedikit lebih mahal dibandingkan bal yang murah dengan tujuan mendapatkan barang dengan kualitas yang bagus dan mengurangi kerusakan yang terlalu banyak pada produk tersebut. Yang kedua, melakukan survei secara langsung atas barang yang ditawarkan oleh pemasok untuk melihat dan menilai kualitas barang yang ingin dibeli. Yang ketiga, memesan barang kepada pemasok jauh sebelum barang ingin dijual untuk menghindari keterlambatan dalam menerima produk. Yang keempat, terakhir, melakukan survei harga antar sesama pedagang thrift dalam membandingkan harga yang ingin diberikan. Selanjutnya, flowchart. Flowchart pada pencatatan dan pelaporan keuangan Tozi Start. Untuk membuat flowchart, kita terlebih dahulu harus mengetahui simbol-simbolnya yang perlu kita gunakan. Simbol-simbol yang digunakan di sini diantaranya yaitu simbol mulai dan simbol selesai. Selanjutnya, simbol keputusan. Yang ketiga yaitu simbol untuk melakukan atau memproses sesuatu secara manual. Yang keempat, simbol yang digunakan ketika memproses atau membuat sesuatu secara komputerisasi. Selanjutnya yaitu simbol barang. Yang terakhir yaitu simbol dokumen. Simbol dokumen ini digunakan pada pencatatan uang maupun laporan dan lain-lainnya. Di flowchart ini dan kita habis mengetahui semua-semuanya, maka kita memerlukan mengetahui orang-orang yang terlibat di narasi. Maka flowchart pada ini terlihat seperti berikut. Baiklah, Bang, udah berapa lama buka toko ini, Bang? Kalau untuk buka toko udah masuk 1 tahun kan. Kalau untuk prosedur customer memesan baju ini bagaimana? Pertama mungkin tergantung dari customer ya. Ada yang dari online, ada yang dari offline. Kalau online kami main di Shopee sama main di Instagram. Oh gitu ya, Bang. Kalau offline langsung ke toko. Baik, terus gimana cara pencatatan penjualan harian? Kalau pencatatan untuk penjualan mungkin kita masih manual ya, belum ada kayak pembukuan itu belum ada. Cuma kita ambil kayak modalnya 50, jika jual 90.000 jadi keuntungan 40.000. Berarti catat manual ya, Ya, Bang? catat manual. Kalau untuk proses pembelian bal atau stok bajunya dari mana ya, Bang? Stok baju mungkin kami ambil dari gudang Gede Bage Bandung, kalau enggak di Bukit Tinggi biasanya. Berarti dari 2 kota ya, Bang? Ya, 2 kota. Terus untuk bukti penjualan itu transfer atau gimana? Atau Ada melalui stro? lewat transfer juga ada, struk dari ATM kan. Kadang orang beli kan dari pakai barcode ada. Bisa transfer ya, Bisa via transfer. bisa.
Terus untuk sistem yang dipakai dalam penjualan itu masih manual ya dari Bang, belum Ya, masih. menggunakan komputer. Belum ada. Oh, baik Bang, terima kasih Bang.